Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh. Dan saya percaya hari ini rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan selalu rancangan kemenangan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami ada sebagaimana berada karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Engkau yang sudah menjaga dan menyertai serta memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu jua kami ada dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Karena itu kami datang kepadamu sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, sebab kami sangat percaya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, satu ayat di Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, acap kali pikiran kita dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Takutan, kekhawatiran, ragu-raguan, sakit hati, serta hal-hal negatif lain selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita meski berada dalam situasi sulit. Nah, karena itu bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Mungkinkah itu? Sesungguhnya kita dapat melakukannya Bapak Ibu. Karena Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Nah Bapak Ibu, roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri. Seperti tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian tertulis di Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, dia katakan kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 bagian B. Nah, Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar kita, saudara dan saya, memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri di dalam diri kita. Tuhan adalah pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Selama pelayanannya di bumi, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu memperhatikan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, fitnah, diolok-olok, dan ditinggalkan murid-muridnya di saat
Dia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua yang negatif itu, Yesus Kristus tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya, dia mengeluarkan kata-kata yang positif. Kapanpun kita berpikir negatif, dengar baik, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Karena itu mulai hari ini, mari kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus, sekali lagi, segala hal yang positif. Di tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun, dia tetap berpikir positif. Amin. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus Kristus selalu positif. Bahkan yang saya katakan tadi, kepada penyamun yang tergantung di kayu salib di sebelahnya pun selalu keluarkan kata-kata yang positif. Dia katakan apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, miliki pikiran Kristus, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, maka hidup ini akan menjadi indah dan penuh berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kiranya kami memiliki pikiran Kristus, karena Engkau telah memberikan kepada kami, yaitu hati yang baru, roh yang baru, dan roh-Mu Engkau berikan diam dalam batin kami, sehingga akan selalu menuruti kehendak-Mu, berpegang pada peraturan-peraturan yang Engkau tetapkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hari ini ada tugas dan kerja kami, kiranya Engkau menyertai dan memberkati, dan kami boleh melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala